Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Febriana dengan NIM 13026250002 dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Vina Serifina MM dengan NIDN 0002106503. Saya di sini untuk mempresentasikan proyek UAS dengan mata kuliah landasan pendidikan. Terdapat ringkasan materi yang berupa pendidikan di Indonesia memiliki struktur yang lengkap, namun kualitasnya masih belum merata. Banyaknya sekolah yang kekurangan fasilitas, serta guru yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai. Lalu kurikulumnya juga sering berubah, membuat pembelajaran tidak stabil. Sementara fokus yang berlebihan pada nilai membuat kemampuan berpikir kritis siswa itu kurang berkembang. Nah, kondisi ini menyebabkan rendahnya kualitas belajar dan ketimpangan antar daerah yang menunjukkan bahwa tujuan pendidikan belum tercapai secara optimal. Lalu ada learning outcome. Yang pertama yaitu menjelaskan secara komprehensif kondisi umum sistem pendidikan Indonesia. Nah, itu termasuk karakteristik, pelaksanaan, dan tantangan yang dihadapi. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi berbagai permasalahan utama dalam sistem pendidikan Indonesia dengan mempertimbangkan aspek guru, fasilitas, kurikulum, serta lingkungan belajar. Dan yang ketiga ada menganalisis dampak permasalahan pendidikan terhadap kualitas pembelajaran dan perkembangan peserta didik secara kritis dan objektif. Di sini ada video studi kasus dengan judul Mengapa Sistem Pendidikan Indonesia Buruk? Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia dengan Dunia. Kenapa? Karena ternyata skor PISA kita itu relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Ada 3 aspek yang menentukan total skor PISA. Pertama adalah membaca, kedua adalah matematika, dan ketiga adalah sains. Di ketiga aspek itu, skor Indonesia menurun dari tes PISA terakhirnya di tahun 2015. Berikut adalah jumlah penurunannya. Hasilnya, sekarang Indonesia ada di peringkat 70-an dari 78 negara di 3 aspek tersebut. Alias peringkat 10-an terbawah lah dari hampir 80 negara. Dari hasil itu, banyak pertanyaan. Dari studi kasus tersebut, terdapat latar belakang yang dimana pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan bangsa karena berperan menyiapkan generasi berkualitas dan berdaya saing global. Namun, sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi kendala seperti ketimpangan mutu antar daerah, kurikulum yang kurang relevan, kualitas guru yang belum merata, serta keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan akses teknologi. Nah, selain itu juga, budaya yang lebih menekankan ijazah daripada keterampilan turut menjadi tantangan, yang dimana kondisi ini menunjukkan perlunya upaya serius untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, ada beberapa teori pendukung yang diantaranya ada teori pendidikan sebagai fondasi pembangunan bangsa, yang dimana pendidikan memiliki peran strategis sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan bangsa karena mampu meningkatkan kualitas human capital, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas individu. Seperti yang dijelaskan oleh Becker, pendidikan merupakan bentuk investasi yang memberikan dampak langsung pada peningkatan kemampuan seseorang untuk berkontribusi dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Nah, sejalan dengan itu, Schools juga menegaskan bahwa pengembangan human capital melalui pendidikan menjadi faktor utama dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan dalam menyiapkan generasi yang berdaya saing global sangat relevan dengan teori-teori ini dan menjadi landasan mengapa kualitas sistem pendidikan harus diperkuat secara serius. Lalu, ada ketimpangan mutu antar daerah yang dimana menurut Aini dan Fitria, kecerdasan buatan itu merupakan teknologi yang dirancang untuk membantu manusia dalam memproses informasi dan menyelesaikan tugas secara lebih cepat dan efisien. Ia juga menekankan bahwa AI bekerja melalui pemanfaatan algoritma yang mampu menganalisis data dalam jumlah besar sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih akurat. Lalu dalam pandangan Ain dan Fitria juga, penerapan AI ini berpotensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pelayanan publik, dan berbagai aktivitas sehari-hari karena sistem AI ini dapat menyesuaikan respons berdasarkan pola yang dipelajari dari data sebelumnya. Menurut pandangan Sudayarma, kecerdasan buatan sebagai inovasi teknologi yang memampukan mesin meniru kemampuan berpikir manusia seperti mengenali pola, memecahkan masalah, dan membuat prediksi. Ia juga menekankan bahwa perkembangan AI sangat dipengaruhi oleh kemajuan komputasi serta meluasnya penggunaan di data digital. Menurutnya juga, AI tidak hanya memiliki fungsi teknis, tetapi juga berperan besar dalam efisiensi kerja di berbagai sektor, mulai dari industri, pendidikan, hingga pemerintahan. Karena itu, Sudayarma menilai bahwa pemanfaatan AI perlu disertai dengan literasi digital agar penggunaan mampu memahami manfaat dan risiko teknologi tersebut. Lalu ada relevansi kurikulum dan masalah implementasi yang dimana UNESCO menegaskan bahwa kurikulum yang baik harus relevan dengan kebutuhan abad 21, terutama dalam hal kemampuan berpikir kritis, kreativitas, literasi digital, dan kompetensi global. Nah, menurut UNESCO, banyak negara yang berkembang menghadapi kesenjangan antar tuntutan global dengan isi kurikulum yang masih berfokus pada hafalan dan belum menekankan life skill. Kondisi ini sendiri membuat lulusan yang kurang siap menghadapi perubahan sosial maupun dunia kerja yang dinamis. Nah, perspektif ini sejalan dengan masalah di Indonesia, yang dimana kurikulum sering tidak sejalan dengan kebutuhan kompetensi modern. Lalu Suyanto menjelaskan bahwa masalah terbesar implementasi kurikulum di Indonesia bukan hanya pada desainnya, tetapi pada kesiapan pelaksanaannya.
Nah, menurut Suyanto, guru sering mengalami kesulitan karena tidak mendapatkan pelatihan memadai, fasilitas kurang mendukung, serta tidak adanya pendampingan berkelanjutan ketika kurikulum baru diterapkan. Nah, hal ini menyebabkan kurikulum yang sebenarnya baik tidak dapat berjalan secara optimal di sekolah, sehingga mutu pembelajaran tidak meningkat sebagaimana yang diharapkan. Lalu ada kualitas guru yang belum merata, yang dimana menurut OECD, dalam laporan Education at Gilens menyatakan bahwa negara dengan ketimpangan penyebaran guru biasanya menghadapi kesenjangan kompetensi siswa yang tinggi. Penyebab utamanya itu karena terbatasnya program pengembangan profesional, minimnya insentif bagi guru untuk ditempatkan di daerah terpencil, serta kurangnya dukungan fasilitas pembelajaran, yang dimana kondisi ini juga terjadi di Indonesia, di mana guru di wilayah pinggiran sering tidak mendapatkan pelatihan berkelanjutan yang memadai. Nah, sehingga itu berdampak pada rendahnya mutu pembelajaran. Lalu, Mulyasa juga menjelaskan bahwa kompetensi guru mencakup kemampuan pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, keempat-empat ini harus dikembangkan secara seimbang agar guru mampu mengelola pembelajaran secara efektif. Banyak daerah mengalami kekurangan guru yang benar-benar memenuhi standar kompetensi tersebut, baik karena kurangnya pelatihan maupun minimnya fasilitas pendukung. Ketidaksigapan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran juga menjadi salah satu faktor mengapa kualitas pendidikan sulit merata di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada keterbatasan anggaran, sarana, dan teknologi, yang dimana World Bank menjelaskan bahwa banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Nah, masih menghadapi masalah ketimpangan kualitas pendidikan karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur dan fasilitas sekolah. Keterbatasan pendanaan ini berdampak pada kurangnya ruang kelas yang layak, perpustakaan, laboratorium, serta fasilitas dasar lain yang menunjang proses belajar. Kondisi tersebut juga menyebabkan pengalaman belajar siswa tidak merata, terutama di daerah terpencil yang mendapatkan alokasi anggaran lebih sedikit dibandingkan wilayah perkotaan. Nah, minimnya investasi jangka panjang ini membuat peningkatan mutu pendidikan berjalan sangat lambat. Lalu, menurut Munir, integrasi teknologi dalam pendidikan menjadi sangat penting di era digital. Namun implementasinya di Indonesia masih terhambat karena keterbatasan perangkat, infrastruktur internet, serta kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi. Banyak sekolah di luar kota besar tidak memiliki akses TIK yang memadai, sehingga pembelajaran belum dapat memanfaatkan media digital secara optimal. Nah, hambatan ini juga membuat kesenjangan kompetensi digital antar siswa semakin lebar dan mengurangi peluang mereka untuk bersaing di dunia global yang semakin berbasis teknologi. Lalu ada budaya ijazah yang minimnya orientasi pada keterampilan, yang dimana Zamroni menjelaskan bahwa budaya pendidikan di Indonesia masih sangat berorientasi pada pencapaian ijazah sebagai simbol keberhasilan, bukan pada kualitas kompetensi yang dimiliki peserta didik. Menurut Zamroni sendiri juga, cara pandang ini mendorong praktik pendidikan yang menekankan hafalan, nilai ujian, dan kelulusan formal, sehingga mengabaikan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kecakapan hidup. Nah, akibatnya, lulusan banyak yang tidak siap menghadapi kebutuhan dunia kerja modern karena proses pembelajaran yang tidak diarahkan untuk membangun kemampuan aplikatif dan problem solving. Nah, Anwar juga menegaskan bahwa orientasi pendidikan yang terlalu fokus pada sertifikat dan gelar formal menyebabkan pengembangan keterampilan praktis tidak menjadi prioritas di lembaga pendidikan. Menurut Anwar, sebagian besar siswa mengejar kelulusan administratif, sementara soft skill seperti komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, serta literasi digital kurang diasah. Nah, kondisi ini memperkuat skill gap antara lulusan dan kebutuhan industri, sehingga banyak siswa yang memiliki ijazah tetapi tidak memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan dunia kerja. Lalu ada landasan konseptual, yang dimana menurut Serafina, landasan pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kompetensi peserta didik. Nah, ia juga menjelaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, tetapi juga oleh keberpihakan sistem pendidikan terhadap pengembangan nilai, moral, dan kemampuan berpikir kritis. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia terjadi ketika praktik pendidikan lebih menekankan administrasi, nilai ujian, dan formalitas dibandingkan pembentukan karakter dan keterampilan nyata. Nah, oleh karena itu, ia menegaskan perlunya sistem pendidikan yang berorientasi pada penguatan kualitas manusia secara utuh, bukan sekedar mengejar kelulusan atau sertifikat. Nah, Serafina dan Maulana juga menegaskan bahwa pemahaman masyarakat terhadap kurikulum merdeka sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasinya di sekolah. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat, mereka menemukan bahwa guru dan orang tua masih kurang memahami tujuan kurikulum tersebut. Nah, terutama terkait penguatan karakter serta keterampilan abad 21 seperti kreativitas, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, kurangnya pemahaman ini membuat pembelajaran tidak berjalan optimal, sehingga kompetensi diharapkan belum terbentuk secara menyeluruh. Temuan ini menegaskan bahwa dukungan dan literasi pendidikan di masyarakat merupakan faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya ada input masalah. Yang pertama itu, apakah kualitas guru dan kurikulum di Indonesia sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja? Lalu yang kedua ada, apakah anggaran serta sarana-prasarana pendidikan sudah memadai dan merata di seluruh daerah? Dan yang ketiga, apakah masyarakat masih lebih menekankan ijazah dan nilai dibandingkan keterampilan serta karakter? Penyelesaian masalah yang pertama, yaitu peningkatan kualitas guru, perlu dilakukan melalui program pengembangan profesional berkesinambungan
pendidikan, pemerataan distribusi, serta pemberian insentif dan kesejahteraan agar guru termotivasi mengembangkan diri. Nah, di sisi lain, kurikulum juga harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, serta tantangan global. Tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga keterampilan abad 21 dan pembentukan karakter. Nah, dengan demikian, pembelajaran dapat benar-benar mempersiapkan siswa untuk bersaing, berinovasi, dan berkontribusi dalam kehidupan nyata. Lalu penyelesaian masalah yang kedua adalah untuk mengatasi ketimpangan mutu pendidikan, maka pemerintah perlu memastikan distribusi anggaran pendidikan dilakukan secara merata hingga daerah terpencil dengan alokasi tepat sasaran. Nah, selain itu, untuk perbaikan sarana dan prasarana seperti gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, akses internet, serta pemeliharaan fasilitas itu harus diprioritaskan agar proses pembelajaran berjalan optimal. Nah, langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua siswa. Lalu untuk penyelesaian masalah yang ketiga, perlu perubahan cara pandang masyarakat agar tidak hanya berfokus pada ijazah dan nilai saja, tetapi juga pada penguasaan keterampilan serta karakter yang relevan dengan kehidupan dan dunia kerja. Nah, hal ini dapat didukung melalui pembelajaran yang berbasis proyek, kegiatan ekstrakurikuler, pendidikan karakter, serta apresiasi dari pemerintah dan dunia industri terhadap lulusan yang memiliki kemampuan praktis, kreativitas, dan etos kerja. Nah, dengan demikian, orientasi pendidikan bergeser dari sekedar mengejar gelar menuju pembentukan generasi yang siap menghadapi tantangan global. Nah, output masalah yang pertama yaitu kualitas guru diharapkan meningkat melalui pelatihan berkelanjutan, pemerataan distribusi, dan peningkatan profesionalisme. Sementara kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, dan tuntutan dunia kerja. Nah, dengan begitu proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Siswa pun mampu menguasai keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital, serta membentuk karakter yang kuat. Nah, harapannya juga lulusan yang mampu bersaing secara global dan berkontribusi positif dalam masyarakat dapat menjadikan pendidikan sebagai alat utama pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkelanjutan. Lalu untuk output masalah kedua, jika anggaran pendidikan memadai dan sarana prasarana pendidikan lengkap serta merata di seluruh daerah, kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah dapat berkurang secara signifikan. Nah, sekolah di daerah terpencil maupun yang kurang berkembang memiliki fasilitas belajar yang layak, akses buku, laboratorium, dan teknologi yang memadai. Hal ini dapat membuat proses belajar mengajar berjalan lebih optimal, yang meningkatkan motivasi guru dan siswa, serta membuka kesempatan yang setara bagi seluruh siswa untuk mengembangkan potensi akademik dan non-akademik. Nah, dampaknya sendiri itu seperti kualitas lulusan yang meningkat, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan maupun karakter, sehingga sistem pendidikan menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan nasional. Nah, output masalah yang ketiga yaitu peningkatan kesadaran masyarakat untuk menilai keberhasilan siswa tidak hanya dari ijazah dan nilai, tetapi juga dari keterampilan serta karakter yang membuat pendidikan lebih menekankan pengembangan kompetensi nyata yang relevan dengan kehidupan dan dunia kerja. Nah, siswa terbiasa mengembangkan kreativitas, etos kerja, kemampuan problem solving, serta karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan integritas. Dengan orientasi pendidikan yang lebih holistik, generasi muda menjadi lebih siap untuk menghadapi tantangan global, berinovasi, dan kontribusi aktif dalam masyarakat, menjadikan pendidikan sebagai sarana utama pembentukan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing tinggi. Feedback yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas guru dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat serta dunia kerja. Perlu diperluas pelatihan guru, dukungan profesional, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, kurikulumnya juga harus terus dievaluasi agar relevan dengan perkembangan zaman. Langkah ini dapat membuat proses belajar mengajar lebih efektif dan lulusan siap bersaing secara global. Lalu untuk feedback kedua, memastikan distribusi anggaran dan sarana prasarana pendidikan lebih merata. Nah, pemerintah itu perlu memperbaiki alokasi dana, lalu meningkatkan fasilitas di daerah terpencil dan melakukan pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan. Dengan tindakan ini, kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah berkurang dan seluruh siswa memiliki kesempatan belajar yang sama. Lalu untuk feedback yang ketiga, masyarakat itu diharapkan semakin menyadari pentingnya menilai keberhasilan siswa tidak hanya dari ijazah dan nilai saja, tetapi juga dari keterampilan serta karakternya. Dengan kesadaran ini, pendidikan dapat lebih menekankan pengembangan kompetensi nyata, kreativitas, etos kerja, dan karakter siswa. Dukungan dari sekolah, orang tua, dan dunia industri akan membantu orientasi pendidikan bergeser ke pembentukan generasi yang kompeten, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan global. Nah, kesimpulannya yaitu sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang saling berkaitan. Nah, pendidikan memiliki peran penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Namun, upaya pencapaiannya yang terhambat oleh ketimpangan mutu antar daerah, kurikulum yang belum sepenuhnya relevan, serta implementasi yang tidak merata akibat keterbatasan pelatihan dan dukungan bagi guru. Nah, kualitas guru yang tidak merata turut memperlebar kesenjangan hasil belajar. Selain itu, keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan akses teknologi juga semakin memperburuk ketidaksetaraan pendidikan, khususnya di wilayah terpencil. Budaya pendidikan yang masih berorientasi pada ijazah juga menyebabkan keterampilan abad 21 kurang berkembang pada peserta didik. Nah, temuan ini sejalan dengan berbagai teori dan hasil penelitian, termasuk yang dikemukakan oleh Serafina, yang menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan
tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pemahaman dan dukungan masyarakat. Nah, oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan kurikulum, pemerataan kompetensi guru, peningkatan pendanaan, integrasi teknologi, serta pergeseran budaya belajar menuju pengembangan kompetensi yang relevan dengan tuntutan global. Cukup sekian dari saya, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.